Bab 1893. Menjadi musuh Chen Ye benar-benar terlalu menakutkan. Awalnya, Xing Zitang, yang tidak takut pada langit dan bumi, sangat bangga, dan memiliki harga diri yang tinggi, mau tidak mau memiliki gagasan yang sangat jelas di benaknya saat ini. Jangan pernah, jadilah musuh Chen Ye. Melihat Lin Juelong yang terus-menerus berjuang di tanah, Chen Ye berkata dengan ringan, Lin Juelong, ini adalah celah antara kamu dan aku, menyerap kekuatan orang lain hanyalah cara yang bengkok. Bagaimana dengan alam bukaan bintang? Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda dan seberapa kuat Anda akan selalu dikalahkan di tangan saya. Dia memandang Lin Juelong yang masih berjuang, matanya semakin dingin. Kamu tidak layak menjadi lawan Chen Ye-ku. Saat berikutnya, Chen Ye mengangkat kakinya, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip di kakinya, dengan keras menghadap kepala Lin Juelong, dan melangkah pergi. Kaki itu, di mana kakinya, itu hanyalah gunung yang megah. Sebuah gunung besar menabrak kepala Lin Juelong. Mata Lin Juelong benar-benar putus asa, dan dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengorbankan token giok. Kata, Istana Jiwa, tertulis di plakat batu giok. Cepat dan selamatkan aku. Cepat. Aku tidak bisa mati. Aku bertukar semua rahasiaku denganmu. Aku menukar jiwa dan tubuhku denganmu. Istana Jiwa pasti akan menjadi kekuatan nomor 1 di Lingwu. Cepat. Cepat, aku janji. Aku bersedia menandatangani kontrak. Dalam sekejap, liontin batu giok itu hancur. Ruang di depannya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat. Seluruh tanah Senglong Dabi bergetar. Chen Ye mengerutkan kening. Kekuatan apa ini? Pada saat ini, Dewa Roh Penentang Binatang Buas di pemakaman reinkarnasi tiba-tiba meraung, Nak, pergi. Ini adalah nafas dari alam penyegel pintu. Tutup pintunya. Dalam liontin giok Lin Juelong itu, ada kontrak indera spiritual dan setetes esensi darah dari pembangkit tenaga penyegel pintu. Aku akan melindungimu dengan seluruh kekuatanku. Dewa Xiao Yao, Dewa Sembilan Tarian, Dewa Nirvana, dan 3 Buddha emas, sisa energimu akan mengikutiku untuk memblokir kekuatan ini. Cepat. Kalau tidak, anak ini akan mati. Jika anak ini mati, benua Lingwu tidak akan memiliki kesempatan. Dia adalah satu-satunya harapan kita. Chen Ye mundur dengan cepat. Dia belum pernah merasakan kepanikan seperti ini pada roh-roh yang mengendalikan binatang. Sesuatu benar-benar terjadi. Krisis ekstrim melanda dirinya. Orang yang kuat di alam penyegelan pintu, ini adalah 3 atau 4 alam besar dari dirinya sendiri. Lawan dapat menghancurkan dirinya sendiri dengan 1 jari. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Lin Juelong memiliki kontrak seperti itu. Dia hanya bisa lari. 100 langkah untuk meningkatkan ke ekstrim. Samar-samar dia melihat retakan muncul di tubuh Lin Juelong. Sihir tak berujung mengalir keluar. Kemudian, kekuatan pamungkas membentuk hantu jubah hitam tua. Hantu jubah hitam tidak bisa melihat wajah, hanya hitam pekat. Dia menatap Lin Juelong dan berkata, pada hari kamu datang ke Istana Jiwa, Dewa berkata bahwa Dewa ingin menukar semua rahasiamu. Namun, kamu tetap bergandengan tangan. Apakah kamu berpikir bahwa identitas Dewa tidak dapat dilihat melalui pikiranmu? Kegilaan. Meskipun tubuhmu adalah tubuh eksperimental dan bahkan memiliki teknik rahasia melahap, kamu memiliki kelemahan yang sangat besar. Hanya jika Dewa memiliki semua rahasia itu, dia akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelemahan ini dan membiarkan Istana Jiwa mendominasi benua Lingwu. Mata Lin Juelong penuh dengan kengerian, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Dia tahu dia akan kehilangan segalanya mulai sekarang. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia memelototi Chen Ye yang dengan cepat mundur di kejauhan, dan meraung, aku berjanji padamu segalanya. Aku hanya ingin anak itu mati. Hantu jubah hitam itu tersenyum. Matanya tiba-tiba tertuju pada Chen Ye. Sangat dingin. Oh, seorang pria yang setengah melangkah. Perlakukan saja dia sebagai kodao. Semut seperti ini membuatmu sangat takut. Karena kita telah menandatangani kontrak, aku akan menghapusnya untukmu. Setelah kata-kata itu jatuh, hantu jubah hitam itu melambaikan tangannya, dan energi hitam tak berujung membentuk panah ajaib. Panah ajaib menembus kehampaan, dan dengan kekuatan untuk merobek dunia, muncul tepat di depan Chen Ye. Chen Ye tercengang, tanpa ragu, kekuatan 6 jalan, tubuh abadi, semangat Gengjin.
Kekuatan hukum. Semuanya semua dibawa bersama-sama. Membentuk perisai emas. Namun, panah ajaib menyentuh perisai. Perisai hancur secara langsung, kekuatan ini terlalu kuat. Pihak lain tidak hanya di ranah penyegelan pintu, tetapi juga di ranah penyegelan pintu biasa. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Retakan. Perisai terkoyak, dan panah ajaib menembus segalanya. Tepat ketika dia akan datang ke Chen Ye. Satu demi satu hantu muncul di sekitar tubuh Chen Ye. Selamat Tuhan. Hancurkan para dewa. Dewa 9 tarian. Bahkan 3 budak emas. Ada juga binatang buas. Kekuatan 7 orang, semuanya berkumpul di Chen Ye. Dinding perisai yang sangat besar terbentuk di depan Chen Ye. Ledakan. Panah ajaib terkoyak di tempat. Sosok 7 orang itu sedikit meredup. Mereka hanya pikiran ilahi, kekuatan mereka sudah lumpuh. Akan menjadi hantu. Meskipun Chen Ye pernah membentuk kembali daging untuk 3 budak emas. Tetapi tubuh budak emas tidak dapat menahan pukulan penutup pintu yang kuat. Chen Ye tidak tahan untuk menggunakannya. Sekarang, 7 orang ini menyelamatkan diri mereka sendiri dengan segala cara. Ketujuh orang ini pantas mendapatkan rasa terima kasihnya seumur hidup. Ekspresi percaya diri dari hantu jubah hitam itu tiba-tiba mengeras. Ada badai di hatinya. Mengapa ada begitu banyak napas yang berbeda pada anak ini? Dan pukulanku terkoyak. Bagaimana bisa? Secara alami, Lin Juelong dan yang lainnya tidak dapat melihat kekuatan kuburan reinkarnasi Chen Ye. Melihat bahwa Chen Ye tidak mati, dia berkata dengan marah, apakah ini kekuatanmu? Hantu jubah hitam tampaknya dipermalukan, mendengus dingin, dan menamparkan Lin Juelong terbang. Dewa melakukan banyak hal, dan kamu tidak perlu membicarakannya. Kemudian menatap Chen Ye dengan keras kepala, meskipun saya tidak tahu apa yang menghancurkan kekuatan saya, Anda masih harus mati. Anda terlalu kecil ketika Anda menutup pintu. Pedang ajaib tiba-tiba mengembun di tangan hantu jubah hitam. Begitu pedang ajaib itu keluar, kekuatan di sekitarnya runtuh. Setiap jenius yang hadir memuntahkan seteguk darah. Mereka tidak tahan. Tiba-tiba, pedang ajaib itu terlepas dari tangan hantu jubah hitam dan terbang keluar. Dalam sekejap, itu menjadi 1000 kaki. Itu seperti iblis dari neraka, melahap Chen Ye dengan ganas. Ledakan. Dinding perisai dari 7 kekuatan besar hancur sedikit di bawah pengaruh pedang iblis 1000 sang. Dan wajah 7 orang yang maha kuasa sangat berubah. Mungkin ada peluang jika mereka berada di masa jayanya, tetapi kekuatan mereka sudah lama hilang. Guru, kita tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Terlepas dari hasil pukulan ini, kamu harus hidup. Kekuatan kami tidak cukup, tetapi kami tidak pernah menyesal menerima Anda sebagai murid kami. Bahkan, kegembiraan terbesar kami adalah bertemu denganmu. Guru, jangan sedih. Hanya roh yang hilang. Tubuh kita belum mati. Kita akan bertemu lagi. Bab 1894. Kami menantikan hari kami bertemu denganmu. Saya harap ketika kita bertemu, Anda telah menjadi puncak dari benua Lingwu. Juga, hati-hati dengan istana jiwa. Pembangkit tenaga penyegel pintu ini memiliki aura aneh, dan istana jiwa jelas merupakan ancaman di benua Lingwu. Ingat, kamu akan selalu menjadi harapan kami. Hiduplah terus. Dalam sekejap, tubuh 3 budak emas hancur. Dewa pemusnahan, Dewa 9 tarian, dan Dewa Xiao Yao benar-benar menghilang. Mata Chen Ye penuh kabut. Dia menatap hantu jubah hitam. Tidak peduli apa identitas pihak lain. He Chen Ye ingin tinggal bersama istana jiwa selamanya. Di depannya, hanya Dewa Roh Petarung Binatang yang masih berjuang untuk mendukungnya. Sosoknya sangat redup. Dia menatap mata iblis dan ingin berkomunikasi. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah mata iblis. Namun, dia menemukan bahwa mata iblis sedang tidur. Lagi pula, mata iblis mengendalikan tubuh Chen Ye belum lama ini. Hantu jubah hitam di kejauhan tersenyum dingin. Semut ini mengejutkan dewa. Tidak banyak alam bukaan bintang yang dapat didukung oleh tangan dewa, dan kombinasi setengah langkah benar-benar mendukungnya sampai sekarang. Sejujurnya, jika dewa tidak membunuhnya, dewa merasa terancam. Sialan dia. Lin Juelong, kamu harus optimis. Sekarang, dia akan mati. Jiwa menghancurkan dunia, rusak. Ledakan.
Blok terakhir di depan Chen Ye benar-benar hancur. Hantu Dewa Roh pengendali binatang juga terguncang terbang. Sangat redup. Pedang ajaib itu menembus tubuh Chen Ye seperti pedang yang menembus ruang dan waktu. Ujung pedang telah menyentuh. Jejak darah tumpah. Chen Ye merasakan sakit yang menyengat, matanya mengerikan, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Tapi ternyata sia-sia. Terlalu kuat. Tepat ketika Hei Pao Suying dan Lin Juelong memutuskan bahwa Chen Ye akan mati, suara malas perlahan jatuh. Meskipun aku tidak menerima anak ini, dia bukanlah sesuatu yang bisa digerakkan oleh kucing atau anjing. Dalam sekejap, batu nisan di pemakaman reinkarnasi bergetar. Bersinar. Kemudian, antara langit dan bumi, ada rasa kehancuran. Ribuan debu berguling-guling, seolah membentuk lingkaran aneh, mengaburkan pandangan semua orang jenius. Antara langit dan bumi, tampaknya hanya Chen Ye, hantu jubah hitam, dan bahkan Lin Juelong yang tersisa. Ekspresi hantu jubah hitam membeku lagi. Sebuah firasat tak menyenangkan menyapu seluruh tubuh. Kemudian, dia menemukan bahwa di depan anak yang sekarat itu, ada sosok yang sangat sunyi berdiri. Sosok itu berdiri dengan tangan di punggungnya, rumput liar di mulutnya. Di belakangnya, ada kotak pedang. Kotak pedang kuno dan misterius. Sosok itu berbaring dengan malas, melirik pedang ajaib setinggi 1000 kaki yang hendak menembus tubuh Chen Ye, dan menggelengkan kepalanya, sampah apa. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Ye hampir memuntahkan seteguk darah. Niat pedang ini, kekuatan 7 indera spiritual tidak dapat menghentikannya, bagaimana itu bisa menjadi sampah di mulut orang ini. Chen Ye tahu asal-usul orang ini. Ini adalah kekuatan reinkarnasi yang dapat memindahkan batu nisan. Kekuatan baru. Pada saat yang paling kritis, akhirnya ditembak. Hantu jubah hitam mendengar suara acuh tak acuh ini, dan benar-benar marah, dan energi iblis meletus. Kekuatan niat pedang Qianzhang berlipat ganda. Aku tidak peduli siapa kamu. Ketika anak ini mati, aku akan mengirimmu pergi. Ketika pria kotak pedang mendengar ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyapu matanya yang dingin, dan meludahkan rumput liar di mulutnya. Dan gulma itu berubah menjadi pedang patah. Arti dari pedang yang patah itu seperti binatang buas, menabrak pedang iblis 1000 zang. Menghancurkan. Pria kotak pedang mengatakan kata seperti itu. Dunia terdiam. Pedang iblis setinggi 1000 kaki itu runtuh dengan cepat. Benar-benar terhapus. Hantu jubah hitam tercengang, dan ancaman ekstrim diselimuti. Dia melihat lebih dalam ke kotak pedang, meraih Lin Juelong, dan melarikan diri langsung ke kejauhan. Reaksi pertama hantu jubah hitam adalah melarikan diri. Hanya karena sepatah kata dari pria kotak pedang. Chen Ye benar-benar gelisah. Apa kekuatan orang hebat ini? Apakah Anda takut menutup pintu? Apa-apaan? Ini terlalu menakutkan. Chen Ye tahu bahwa Lin Juelong tidak bisa dibiarkan pergi, jadi dia buru-buru mendesak, tinggalkan kedua orang itu. Namun, pria kotak pedang itu tidak tergerak, saya tidak ingin berbuat lebih banyak. Karena setiap kali aku bergerak, aku menjadi sedikit lebih lemah. Namun, aura hantu jubah hitam membuatku tidak senang. Karena itu masalahnya, aku harus membuatnya membayar harga untuk datang ke sini. Kata-kata itu jatuh, mata pria kotak pedang itu menjadi dingin, jari-jarinya mengepal. Kotak pedang itu benar-benar menerbangkan cahaya putih yang merobek kehampaan. Dalam sekejap, dia turun di belakang hantu jubah hitam. Hantu jubah hitam merasakan bahaya dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Cahaya putih menembus sepenuhnya. Bayangan jubah hitam sedikit meredup, pupil matanya sangat menyusut, dan akhirnya menghilang di batas debu. Melihat adegan ini, Chen Ye menggigit bibirnya dengan ringan. Meskipun Lin Juelong dihapuskan olehnya dan disegel, tidak dapat menyerap energi, dia masih merupakan ancaman. Dia harus mati. Juga, hantu jubah hitam di istana jiwa. Tidak pernah mati. Pria kotak pedang itu melirik Chen Ye, mengulurkan tangan, dan berkata dengan ringan, apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa membunuh kedua orang itu? Tubuhku kuat, tapi sekarang hanya sebagian saja. Selain itu, kekuatanku sangat berharga, dan aku tidak ingin menyalahgunakannya. Sejak bangun, aku juga harus menyelesaikan beberapa hal yang belum dilakukan tubuh utamaku. Oke, lepaskan. Setelah kata-kata itu jatuh, pria kotak pedang itu menghilang. Jelas kembali ke batu nisan reinkarnasi.
Chen Ye menghela nafas panjang dan merasakan semangat bertarung binatang di kuburan reinkarnasi. Ini adalah indera spiritual maha kuasa yang ada di samping pemuda kotak pedang. Hanya sedikit transparan, dan diperkirakan akan hilang dalam sehari. Aku baik-baik saja, kamu harus menyesuaikan dulu. Dewa Roh Binatang berkata dengan lemah. Chen Ye mengangguk dan tiba-tiba menyapu tas penyimpanan, yang seharusnya ditinggalkan oleh Lin Juelong. Dia menerimanya secara langsung dan memeriksa tubuhnya. Beberapa malu. Mulai dari pertarungan keras melawan Lin Juelong, Chen Ye bermain melawan Dewa Kematian. Jika ada sedikit perbedaan dalam hal ini, dialah yang mati. Pukulan Lin Juelong bahkan lebih kuat daripada tuan muda dari klan darah yang pernah dia lawan musuh di alam rahasia. Bahkan dengan fisiknya dan perlindungan Raja Nin, tubuh Dewa Abadi dapat dilawan. Dia tidak sepenuhnya terbunuh oleh pukulan Lin Juelong, dan setelah itu, dia mendapatkan kembali kekuatan tempurnya dengan mengandalkan teknik peluruhan ilahi yang menantang surga. Dan mantra sihir itu bukanlah teknik rahasia yang sederhana. Jika bukan karena fakta bahwa dia sudah memiliki cukup banyak pengalaman dalam penggunaan teknik sihir, ditambah dengan pemahaman yang luar biasa yang berada di luar imajinasi, tidak mungkin untuk menguasainya begitu cepat. Rao begitu, ketika Chen Ye tampil, masih ada kemungkinan gagal. Pada akhirnya, mantra sihir ini hampir sepenuhnya menghabiskan kekuatannya, karena cerukan terlalu parah, dia bahkan tidak bisa sepenuhnya pulih dengan teknik peluruhan ilahi tingkat yang relatif rendah ini. Karena itu, Chen Ye bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menolak kemunculan hantu jubah hitam di Istana Jiwa, yang hampir menandakan situasi kematian tertentu. Untungnya, ada kuburan reinkarnasi. Pada saat ini, suara Dewa Binatang tersenyum di benak Chen Ye. Wah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, meskipun sedikit berisiko, tetapi dibandingkan dengan kentunganmu, itu pasti sepadan.